Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan looping statement dalam bahasa pemrograman Java. Sebelum saya menjelaskan kode programnya, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu looping statement dalam bahasa pemrograman Java. Jadi looping statement dalam bahasa pemrograman Java adalah sebuah instruksi yang digunakan untuk menjalankan kode program secara berulang-ulang sampai suatu kondisinya terpenuhi. Oke, langsung saja kita ke program yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan 5 program. Saya terlebih dahulu menjelaskan program yang pertama. Baris ini mendeklarasikan bahwa kelas tugas 4 part 1 adalah bagian dari package tugas 4 part 1. Package adalah sebuah mekanisme untuk mengelompokkan kelas-kelas yang saling berhubungan agar lebih terorganisir. Oke, di baris berikutnya ada public class tugas 4 part 1. Baris ini mendefinisikan sebuah kelas publik bernama tugas 4 part 1. Kata kunci public menunjukkan bahwa kelas ini dapat diakses dari kelas lain yang berada di package yang berbeda. Di baris berikutnya ada public static void main string RGS. Nah, baris ini mendeklarasikan metode main. Metode main adalah titik awal program dieksekusi. Di baris yang berikutnya ada for dalam kurung integer i sama dengan 1 titik koma, i lebih besar sama dengan 4 titik koma, terus i plus plus tanda kurung. Nah, ini adalah loop luar yang akan dieksekusi 4 kali dari i sama dengan 1 hingga i sama dengan 4. Loop ini mengontrol jumlah baris yang akan dicetak inner loop atau loop dalam. Kita ke baris yang berikutnya. Di sini ada for dalam kurung integer j sama dengan 1 titik koma, j lebih besar sama dengan 7 titik koma, j plus plus. Ini adalah loop dalam yang akan dieksekusi 7 kali pada setiap iterasi loop luar dari j sama dengan 1 hingga j sama dengan 7. Loop ini mengontrol jumlah angka yang akan dicetak pada baris. Di baris berikutnya ada system.out.print dalam kurung j titik koma. Nah, perintah ini mencetak nilai j pada baris yang sama tanpa dipindahkan ke baris baru. Dalam setiap iterasi loop dalam, angka dari 1 sampai 7 akan dicetak secara berurutan. Di baris berikutnya ada system.out.println. Setelah looping yang di atas selesai, maka perintah system.out.println ini akan mencetak karakter new line atau pindah ke baris baru. Ini memastikan bahwa angka-angka berikutnya akan dicetak di baris baru pada iterasi berikutnya dari loop luar. Kita coba running dulu programnya. Nah, untuk hasilnya di sini di baris pertama ini terdiri dari 7 angka. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berikutnya juga masih sama sampai 4 baris ke bawah. Program ini menggunakan nested loops atau loop bersarang untuk mencetak pola angka di terminal. Loop luar mengontrol jumlah baris, sementara loop dalam mengontrol jumlah dan urutan angka yang dicetak di setiap baris. Perintah system.out.print dalam kurung j mencetak angka pada baris yang sama dan system.out.println memindahkan kursor ke baris baru setelah setiap iterasi loop luar selesai. Nah, untuk loop luar yang ini dan untuk loop dalam yang ini. Kita lanjut ke program yang kedua. Program yang kedua ini saya langsung jelaskan ke baris yang kelima. Nah, di baris kelima ini terdapat deklarasi integer c sama dengan 1 titik koma. Baris ini mendeklarasikan inisialisasi variabel c dengan nilai 1 atau dengan nilai awal 1. Variabel ini akan digunakan untuk mencetak angka yang meningkat pada setiap iterasi, outer loop atau loop luar. Nah, di baris berikutnya ada loop luar yaitu for dalam kurung integer i sama dengan 1 titik koma, i lebih besar sama dengan 4 titik koma, terus i plus plus. Nah, ini adalah loop luar yang akan dieksekusi sebanyak 4 kali dari i yang jumlahnya 1 hingga i yang jumlahnya 4. Loop ini mengontrol jumlah baris yang akan dicetak inner loop atau loop dalam. Di baris berikutnya ada for dalam kurung integer j sama dengan 0 titik koma, j lebih kecil 4 titik koma, j plus plus.
Nah, ini adalah loop dalam yang akan dieksekusi 4 kali pada setiap iterasi loop luar. Dari J sama dengan 0 hingga J lebih kecil dari 4. Loop ini mengontrol jumlah angka yang akan dicetak pada setiap baris. Baris berikutnya ada system.out printf string persen kurang 4D string C, C, tutup kurung, tanda titik 2, C++, titik koma. Ini adalah perintah untuk mencetak angka C dengan lebar minimum 4 karakter dan rata kiri persen kurang 4D. Angka tersebut diikuti oleh spasi. C++ meningkatkan nilai C sebesar 1 setelah dicetak. Oke, di baris yang ke-11 ada system.out.println. Setelah looping yang di atas dilakukan, baris ini mencetak karakter new line atau pindah baris baru. Ini memastikan bahwa angka-angka berikutnya akan dicetak di baris baru pada iterasi berikutnya dari loop luar. Kita coba running dulu programnya. Nah, setiap baris di sini terdiri dari 4 angka. Dan ada 4 baris total. Angka-angka tersebut ditampilkan dengan lebar minimum 4 karakter dan rata kiri sehingga mereka rapi dalam kolom. Program ini menggunakan nested loops atau loops bersarang untuk mencetak pola angka di terminal. Loop luar mengontrol jumlah baris, sementara loop dalam mengontrol jumlah dan urutan angka yang dicetak di setiap baris. Perintah system.out.printf dalam kurung string persen kurang 4D string, C mencetak angka C dengan format lebar minimum 4 karakter dan rata kiri. Variabel C meningkat setiap kali angka dicetak untuk memastikan urutan angka yang benar. Perintah system.out.println memindahkan kursor ke baris baru setelah setiap iterasi loop luar selesai. Oke, mungkin di program keduanya itu saja penjelasan saya. Saya akan lanjut ke program yang ketiga. Oke, lanjut ke program yang ketiga. Saya lanjut ke menjelaskan di baris kelima saja. Di baris kelima terdapat for dalam kurung integer i sama dengan 1 titik koma, i lebih kecil sama dengan 5 titik koma i plus plus. Nah, ini adalah loop luar yang akan dieksekusi 5 kali. Dari i sama dengan 1 hingga i sama dengan 5. Loop ini mengontrol baris yang akan dicetak. Oke, di baris berikutnya ada for dalam kurung integer j sama dengan 1 titik koma, j lebih kecil sama dengan 6 kurang i titik koma j plus plus. Oke, baris ini akan mengeksekusi sebanyak 6 kurang i. Ini akan mengontrol jumlah angka yang akan dicetak pada setiap baris. Pada setiap iterasi loop dalam angka i akan dicetak dengan tambahan spasi di belakangnya. Baris ke-7 di sini terdapat deklarasi dari for dalam kurung integer j sama dengan 1 titik koma j lebih kecil sama dengan 6 kurang i titik koma j plus plus. Loop ini akan dieksekusi sebanyak 6 kurang i. Ini akan mengontrol jumlah angka yang akan dicetak pada setiap baris. Oke, di baris berikutnya ada system.out.print dalam kurung i tambah string tutup kurung titik koma. Nah, pada setiap iterasi loop dalam angka i akan dicetak dengan tambahan spasi di belakangnya atau pindah baris. Oke, di baris berikutnya ada system.out.println. Blok kode ini memastikan bahwa setelah loop dalam atau inner loop yang ini telah diselesaikan, maka kursor akan dipindahkan ke baris baru. Setelah kita running dulu programnya. Nah, pada baris pertama ini angka akan dicetak, angka 1 akan dicetak sebanyak 5 kali. Baris kedua, angka 2 dicetak sebanyak 4 kali. Baris ke-3, angka 3 akan dicetak sebanyak 3 kali. Baris ke-4, angka 4 akan dicetak sebanyak 2 kali. Dan baris ke-5 akan dicetak sebanyak 1 kali. Program ini menggunakan nested loops atau loop bersarang untuk mencetak pola angka pada terminal. Loop luar mengontrol jumlah baris yang akan dicetak, sementara loop dalam mengontrol jumlah angka yang dicetak pada setiap baris. Pada setiap iterasi loop dalam, angka i akan dicetak sebanyak 6 dikurang i dengan spasi di belakangnya. Setelah loop dalam selesai, perintah system.out.println memindahkan kursor ke baris baru, sehingga angka pada iterasi berikutnya dicetak di baris baru. Oke, mungkin untuk penjelasan saya di program yang ketiga ini, sampai di sini saja. Saya akan lanjutkan ke penjelasan program yang keempat.